Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna alaina bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamul ni'am. Summa sholatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhiriz zaman, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, siswa sekalian, kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Semuanya itu tidak terlepas dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita syukuri nikmat tersebut dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatullahi wassalamuhu, mudah-mudahan tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita minad dzulumati ilan nur, dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang sebagaimana sekarang ini. Siswa sekalian yang saya cintai, tanpa terasa kita telah berada di akhir atau di penghujung daripada bulan Ramadan ini. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan merayakan hari kemenangan, yakni hari Idul Fitri 1442 Hijrah. Siswa sekalian yang saya cintai, setiap manusia atau orang Islam dan orang yang beriman ketika dia melakukan sebuah amal ibadah, tentu ia menginginkan ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan amal ibadah puasa yang kita lakukan itu diterima olehnya. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atsy. Artinya, banyak di antara orang-orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan, dia tidak mendapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW tersebut mengandung makna. Yang pertama adalah kita harus berhati-hati di dalam setiap jengkal waktu ketika kita melakukan puasa, selalu mawas diri, dan itulah yang memang disuruh oleh agama atau sering yang disebut dengan ihtisaban, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dilandasi iman atau percaya atau yakin bahwasanya itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ihtisaban artinya selalu mawas diri, selalu berevaluasi diri di setiap jengkal waktu, mulai dari titik awal terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari waktu maghrib. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa sekalian yang saya cintai, oleh karena itu di dalam kita berpuasa, maka hendaknya yang pertama kita harus memperhatikan hal-hal yang dilarang oleh agama, sehingga puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hal yang penting, yakni yang pertama kita harus memperhatikan hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang kedua adalah hal-hal yang membatalkan daripada pahala puasa. Apa bedanya? Kalau hal-hal yang membatalkan puasa, taruhlah satu orang yang makan atau minum dengan sengaja di bulan suci Ramadan, maka puasanya menjadi batal. Kalau batal puasanya, berarti batal pula pahala puasa. Namun tidak demikian kalau yang membatalkan pahala puasa, puasanya tetap sah, tetapi dia tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Jadi dia berpuasa tetapi dia tidak mendapat apa-apa. Ibarat siswa yang ikut ujian
dia ikut masuk di kelas itu, dia ada absensinya tetapi nilainya nol. Ini dia sungguh sangat rugi dari segi waktu, rugi dari segi tenaga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu diingatkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsina, kullu hasanatin ya'maluha li ibni adama yudha'afu lahu ajruha min asyaratin illa sab'imi'atin dhifin illa saum fa innahu li wa ana ajza bihi. Setiap kebagusan atau kebaikan yang dilakukan oleh manusia atau anak turunnya Adam akan dilipat gandakan oleh Allah mulai dari 10 sampai 700 kali lipatan kebaikan, kecuali adalah ibadah puasa. Kata Allah, wa innahu li wa ana ajza bihi. Maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan saya Allah yang akan memberikan pahalanya tersendiri, bukan malaikat Jibril. Inilah keistimewaan bulan Ramadan, Allah sendiri yang menilai, bukan malaikat Jibril. Nah, oleh karena itu siswa sekalian, kita harus berhati-hati. Sekali lagi harus berhati-hati, jangan sampai pahala daripada puasa kita nanti kita tidak mendapatkannya. Nah, dari apa saja yang perlu kita perhatikan? Ada 5 hal yang harus kita perhatikan di dalam melakukan puasa itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita, ada khamsu asya tuhbatus saum. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Pertama adalah al-kadzib. Apa itu al-kadzib? Al-kadzib adalah bohong, baik dari bohong perbuatan maupun bohong perkataan. Kemudian yang kedua adalah al-ghibah, yaitu membicarakan aib atau kejelekan orang lain di bulan Ramadan. Ini akan menghilangkan daripada pahala puasa itu. Puasanya sah, tapi pahalanya nanti akan menjadi hilang. Kemudian yang berikutnya adalah wanamimah, yakni mengadu domba antara sesama mukmin satu dengan mukmin yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah wal yaminul ghamus, yakni sumpah tetapi palsu. Kemudian yang terakhir adalah wanadru bisahawat, yakni melihat perempuan sehingga menimbulkan nafsu syahwat. Nah, ini perlu berhati-hati apalagi di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, sekali lagi ketika berpuasa, daripada kita melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa tadi, maka lebih baik kita tidur dan kita niatkan memang untuk menghindari hal yang bisa menghilangkan daripada pahala puasa sendiri. Tidur yang diniatkan dengan demikian tadi, ini oleh agama tidurnya menjadi nilai ibadah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, naumu shaimin ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa ini adalah ibadah, yakni dengan niat kalau dia tidak tidur, dia melakukan hal yang bisa menghilangkan daripada pahala puasa itu sendiri. Sesuai sekalian, oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW wanti-wanti kepada kita, idza sumta falyasum samuka. Jadi apabila kamu ini berpuasa, maka hendaknya diajak puasa pula. Apa itu samuka? Yaitu pendengaran kamu. Babasyaruka, diajak pula puasa penglihatan kamu, pandangan kamu. Wan walisanuka, diajak pula puasa mulut atau lisan kita. Mandil kadhibal maharim, yakni dari ucapan yang bohong dan hal-hal yang dilarang oleh agama. Kemudian yang terakhir kata Rasul, bahwa adal jari, yakni yang terakhir adalah dari menyakiti tetangga atau teman dekat kita. Sehingga kalau kita teliti dari apa yang disampaikan oleh Rasul tadi, puasa kita jangan seperti puasanya binatang, yakni puasanya perutnya saja yang puasa, tetapi kita tingkatkan. Yang diajak puasa adalah seluruh totalitas dari panca indera kita, mulai dari penglihatan kita diajak puasa, pendengaran kita diajak puasa, lisan kita diajak puasa, bahkan mungkin kalau perlu adalah
sampai ke dalam, yakni hati kita diajak puasa, artinya selalu zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa sekalian, kalau puasa kita ikuti sebagaimana yang disampaikan atau dituntunkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan menjadi amal soleh sebagaimana dijanjikan oleh agama kita, yakni ghufira lahu ma qaddama min dzambi. Kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dan insya Allah kita akan bersih sebagaimana bayi yang terlahir, yakni dia bersih, tidak ada dosa satu apapun. Saudara sekalian, kiranya itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.